Saya pendeta HKBP Resort Parudian Litung Luhuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, firman-Mu sumber kekuatan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 1 Maret 2024, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 15, demikian firman Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Allah di surga melindungimu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang Kristen tentu kita percaya bahwa doa adalah suatu yang sangat penting dalam hidup kita. Karena doa adalah sebuah komunikasi dengan Tuhan Sang Pencipta. Doa adalah napas hidup orang-orang percaya. Dalam kitab Yohanes pasal 17 ditulis bahwa Yesus berdoa untuk murid-muridnya sebelum dia ditangkap untuk diadili. Adanya berbagai tantangan, kesulitan, penderitaan, cobaan iblis, dan hal-hal lain yang harus dihadapi pengikutnya membuat Yesus berdoa secara khusus untuk mereka kepada Bapa di surga. Doa Yesus hanya untuk pengikutnya dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, bukan untuk orang lain. Yesus tidak meminta kepada Bapanya di surga supaya murid-muridnya diambil dari dunia ini, artinya tidak mengalami pencobaan dan penderitaan. Tetapi Yesus meminta kepada Bapanya supaya murid-muridnya dilindungi daripada yang jahat dan diberi kekuatan dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau doa orang yang benar didengar Allah, apalagi doa yang disampaikan oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karena itulah kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap keadaan dan memberi perlindungan dan kekuatan dalam kita menghadapi segala bahaya dan tantangan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kasih penyertaan Tuhan bisa dilihat banyak orang melalui hidup kita yang tetap berdiri teguh dan kokoh meski sedang menghadapi badai kehidupan. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam setiap langkah hidup kita di dunia ini, jadikanlah Yesus sebagai pemimpin hidup kita. Percaya dan yakinlah bahwa Dia akan memelihara kita. Dia akan melindungi kita dari segala bahaya di dalam hidup. Dan tentu saja Dia akan menjaga kita sampai nanti kita melihat kemuliaannya di surga. Sebagai warga kerajaan surga yang ditempatkan Allah di bumi ini, marilah kita berani tampil beda dari orang-orang yang bukan warga kerajaan surga. Hidup mengasihi sesama dan menjadi berkat bagi orang lain. Allah di surga melindungimu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 463 ayat 1. Pasu-pasu tomosomu, pasu-pasu tomosomu, bido-bido hatami, suruton bimna badia, busur mabar rohati, agugunmu, songgo matu rohakot, unak say holan manete,
kohi sandok dirikon. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kami. Ya Allah Bapa yang bertata di surga, kami percaya bahwa Engkau melindungi dan menyertai kami dalam menghadapi setiap tantangan, persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ya Tuhan, kuatkan kami dan teguhkan kami, supaya kami setia hanya kepada Engkau sampai kepada akhirnya. Kami berdoa Tuhan, pergunakan kehidupan kami menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Bersihkan hati, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupan. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.